Horas. Nah pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 kita sebagai masyarakat masih diminta pemerintah untuk selalu mematuhi aturan protokol kesehatan, di mana kita harus membatasi kegiatan kita di luar rumah. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan saat mengikuti anjuran pemerintah ini? Di antaranya adalah bercocok tanam. Kita tahu bahwa bercocok tanam akhir-akhir ini cukup tren, khususnya untuk tanaman keladi dan juga bunga. Namun siapa sangka bonsai juga tidak kalah tren di masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Mendengar kata bonsai, seperti biasa saya punya satu pantun untuk Anda. Pergi ke pasar membeli mie dibeli di kedai si Budi. Jangan bingung untuk mengisi waktu luang di tengah pandemi. Mari kita belajar bercocok tanam bonsai atau tanaman mini. Nah, untuk mengetahui seperti apa cara merawat dan bercocok tanam tanaman bonsai, saat ini saya sudah bersama dengan komunitas bengkel bonsai Medan, dan kita langsung saja bertemu dengan koordinatornya, dengan Bang Yospan. Bang Yospan, wah lagi sibuk nih ya Bang ya? Santai aja Bang, lagi bersih-bersihin. Iya, Bang Yospan boleh kemari sebentar. Bang Yospan, kita bicara dulu soal bengkel bonsai Medan ini. Ini sebenarnya apa? Kenapa harus memilih bonsai? Latar belakang saya atau kami di sini memilih bonsai ini karena memang awalnya itu di hobi, terus kita coba bermain di seni tanaman gitu. Baik. Bonsai ini sebenarnya ada berapa banyak sih stylenya sampai kita harus tahu nih. Banyak banget nih beda-beda. Ini kayak ini pohon waru. Bisa dijadikan bonsai? Bisa. Apa saja? Ini jenis waru variegata. Variegata. Ya, dan memang ini awalnya bukan tanaman endemik Indonesia. Ini awalnya memang tanaman impor, tapi sekarang sudah banyak dikembangbiakan di Indonesia. Oke. Ya, jadi kalau untuk jenis bonsai sih banyak tanaman, umumnya itu tanaman keras yang berumur panjang. Tanaman keras yang berumur panjang. Misalnya selain dari pohon waru. Waru di sini ada ini sakura mikro. Sakura mikro. Ini kemuning lokal. Kemuning lokal. Dan ini ada hokianti mikro. Ini juga ada beberapa jenis. Baik. Jadi walaupun dia satu tanaman, tapi dia ada varietas yang lain gitu. Oh, kalau tanaman buah boleh tidak? Tanaman buah boleh, tapi umumnya itu cherry. Oh, umumnya adalah cherry. Ya, baik. Cherry. Kemudian Bang, saya lihat ini bentuknya juga beda-beda. Ada yang bentuknya ke bawah, kemudian ada akarnya yang di atas. Ini seperti apa sebenarnya? Dijelaskan. Jadi style bonsai itu kan sendiri banyak Bang gitu kan. Dia ada formal, ada informal, terus ada cascade atau air terjun, terus ada bunjin, dan sekarang itu yang lagi in itu kontemporer gitu. Jadi intinya di bonsai ini kan gimana kita membuat sebuah pohon itu menjadi indah gitu, enak dilihat gitu aja. Baik, Bang, saya boleh diajarkan seperti apa sih cara membuat tanaman bisa menjadi bonsai? Bisa dijelaskan Bang di mana? Di sini ya. Kita langsung dulu, kita sapa dulu. Halo Bang Abang semua, gimana kabarnya? Salam pandemi ya. Walaupun pandemi tetap semangat. Apa aja nih Bang yang bisa diajarkan sama saya? Kalau sebelum itu, sambil berbicara sambil praktek juga, apa sih kesulitan ketika kita mencoba untuk bercocok tanam bonsai? Kalau untuk budidaya sebenarnya itu hampir tidak ada kesulitan Bang. Memang semua jenis tanaman itu masing-masing dia beda karakter. Baik. Dia juga media tanamnya itu beda. Gitu. Jadi kita harus sesuaikan dengan kita coba pelajari di mana habitat asalnya gitu. Dan kita coba karena ini kan kita akan tanam dalam pot, kita mirip-miripin lah gitu supaya pertumbuhan dia juga bagus, itu bisa maksimal. Susah nggak sih Bang untuk perawatannya? Kalau misalnya kan saya ini tidak pandai untuk membuat bonsai, tapi saya mungkin hanya ingin menanam atau merawatnya saja di rumah sebagai hiasan, ini seperti apa? Yang pastinya karena nantinya bonsai itu kan ini kita sambil bekerja ini nih. Apa yang bisa dikerjain? Nah, ini udah bisa dipruning. Oh, dipruning. Dipruning daun-daun yang ini, Bang. Oke, baik. Tadi sampai di mana? Gimana caranya kita sebagai masyarakat bisa merawat tanaman ini? Iya, untuk perawatan sebenarnya tidak terlalu sulit. Hanya saja kita harus rutin melakukan penyiraman. Baik. Terus media tanam atau tanah itu juga harus diganti gitu. Itu ya periodik lah Bang gitu. Oke, periodik. Kalau untuk cara siramnya? Cara siram 1 hari sekali cukup, atau kita sesuaikan dengan kondisi cuaca aja. Baik, tidak sulit sebenarnya untuk merawat tanaman ini ya. Ini kalau ini tinggal apa Bang? Ini harusnya udah dipruning lagi, jadi kalau seperti ini kan belum kelihatan bentuk kita mau buat seperti apa gitu. Jadi untuk nanti wiring atau melakukan pengawatan, ini sebuah daun ini harus digundulin. Oke, Semar, boleh sambil dikerjakan Bang cara gundulian. Tapi saya akan tanya dulu ke teman-teman yang ada di belakang dengan Bang Reza ini di belakang udah kerja
ini untuk mengawati ya, Bang Reza. Sebenarnya kesulitan untuk ini kan bengkel. Kesulitan untuk membentuk tanaman ini di mana sih sebenarnya sampai dia bisa jadi tanaman bonsai? Untuk pembentukannya kesulitannya paling di pengawatan aja bang. Pengawatan, terus di tingkat kesuburannya juga beda-beda bang. Di sini kan kita istilahnya kayak bengkel bang. Kayak bengkel, jadi ada mungkin beberapa teman-teman yang ya minta tolong kepada kami gitu kan. Untuk ya minta tolonglah gimana dibentuk tanaman-tanamannya itu gimana ya kita kerjain. Nah kesulitannya sendiri paling di pengawatan aja bang. Biasanya kalau customer yang datang atau orang-orang yang datang untuk minta diperbaiki nih tanamannya, ini di bagian mana yang umumnya mereka minta diperbaiki? Kemudian ada tarifnya nggak sih? Kalau dari tarif sendiri sebenarnya nggak ada bang. Nggak ada tarif ya, tergantung teman-teman sendiri. Kalau di masalah kendalanya di tanaman teman-teman itu rata-rata mungkin di tingkat kesuburan bang. Kesuburannya itu aja sih bang sebenarnya. Kemudian tipsnya apa nih yang bisa disampaikan ke teman-teman yang mungkin punya masalah dengan tingkat kesuburan tanaman bonsainya? Mungkin ini aja bang, dilakukan pemupukan secara periodik itu tadi bang. Pemupukan baik itu pupuk kimia atau mungkin pupuk organik yang berupa pupuk kandang. Itu aja sih bang. Terima kasih Bang Reza. Lanjut untuk mengerjakannya Bang Yusman. Ini kita balik lagi. Saya melihat ini ada banyak sekali sebenarnya jenis-jenis bonsai. Ini yang di sini yang paling murah. Ini pasti kan ini dikomersilkan atau tidak sih? Yang paling murah mana? Yang paling mahal yang mana? Yang paling murah mungkin itu dalam bentuk bibit bang ya. Kita juga di sini siapin bibit. Ini kan bibit sancang. Ini berapa nih? Jadi sancang ini di kisaran puluhan ribu aja bang. Puluhan ribu? Berapa nih? Ya di atas 10.000. Di atas 10.000, baik. Cuman kita lihat kondisi karakter batang seperti apa itu. Oke. Kan. Kemudian? Nah kalau ini sancang yang mungkin sudah kondisinya sekitar, kalau menurut saya sih ini masih 70% bang. 70%. Ini harganya berapa? Kalau ini ya di kisaran 3 jutaan bang. 3 juta rupiah, baik. Pak, kalau sebenarnya sejauh ini sudah dikomersilkan, orang-orang pada beli udah berapa banyak sih dan keuntungan ada berapa banyak nih? Selama ini sih kita itu banyak karena kita juga kan online, jadi bahan-bahan bonsai yang di sini ini sudah sampai di paling jauh Samarinda ya, ya. Samarinda, Balikpapan, Bekasi, Jakarta, Lampung, Padang. Jadi sudah, alhamdulillah sudah nyebar juga bang. Keuntungan gimana bang? Apalagi di tengah pandemi? Ya alhamdulillah bang. Berapaan? Jadi, bang, ya kalau sebenarnya sih gimana ya, kalau kita bermain di bonsai ini sebenarnya kan ini seni bang. Jadi yang namanya seni juga itu kan nggak bisa dinilai ya gitu. Yang pasti ya bisalah buat uang kopi bang. Kopi ini berapa ini? Di kisaran berapa? Boleh sebutin angka? Itu di kisaran ratusan ribu sampai jutaan. Ratusan ribu sampai jutaan, setidaknya bisa membantu di tengah pandemi sambil merawat dan mengisi waktu sesuai dengan anjuran pemerintah untuk tetap di rumah selama pandemi COVID-19. Nah, pemirsa, memang untuk membudidayakan atau merawat pohon tanaman bonsai berbagai jenis ini tidaklah mudah, hanya perlu diperhatikan untuk perawatannya saja, di mana perlu pemupukan, kemudian media tanam, dan juga penyiraman yang cukup rutin harus dilakukan terhadap tanaman bonsai. Dan memang jika Anda memiliki masalah dengan tanaman bonsai, Anda bisa datang ke bengkel-bengkel bonsai yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara, seperti bengkel bonsai Medan ini. Nanti akan diperbaiki bonsai yang mungkin mengalami masalah, terutama di daun ataupun di hama ataupun di media tanamnya. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, dan Pangaribuan Usrijal Pulungan, Metro TV, dan tetap patuhin protokol kesehatan.